Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Cerebrovascular, saya Ratu Rauda. Saya Aisyah Fainus. Saya Rika Benepitaloka. Kami di sini ingin menjelaskan tentang penyakit cerebrovaskular. Cerebrovaskular atau biasa disebut dengan stroke merupakan suatu penyakit pembuluh darah otak yang biasanya muncul gangguan fungsi pada otak karena terdapat kerusakan atau kematian pada jaringan otak yang menyebabkan berkurangnya atau tersumbatnya aliran darah serta oksigen yang masuk ke dalam otak. Aliran darah yang berkurang akibat pembuluh darah ke otak mengalami penyumbatan, penyempitan atau bisa dikatakan dengan pendarahan terjadi karena pecahnya pembuluh darah tersebut. Penyebab penyakit cerebrovaskular. Penyakit cerebrovaskular mengacu pada kondisi di mana terjadi gangguan yang memengaruhi pembuluh darah dan suplai darah ke otak. Jika terjadi penyumbatan, malformasi, atau pendarahan mencegah sel-sel otak mendapatkan cukup oksigen, maka kerusakan otak dapat terjadi. Biasanya kondisi ini muncul karena aliran darah yang terbatas ke otak, baik dengan penyempitan arteri, pembekuan, penyumbatan, atau pecah. Gejala dari cerebrovaskular yang pertama yaitu mati rasa atau kelemahan pada anggota tubuh atau wajah, biasanya secara sepihak atau satu sisi, kehilangan keseimbangan dan koordinasi. Yang kedua, sakit kepala parah tidak seperti yang dialami sebelumnya, pendarahan atau aneurisma otak, ucapan yang melantur atau ucapan yang tidak bisa dipahami, serta kesulitan memahami ucapan. Yang ketiga, kebingungan, kehilangan ingatan, mual, dan pusing. Yang keempat, menyebabkan penglihatan menjadi kabur, gandang, hingga hilangnya penglihatan pada satu mata. Yang kelima, pusing atau kehilangan keseimbangan dan dapat menimbulkan masalah saat berjalan. Yang keenam, lengan dan kaki menjadi lemah, terkadang mati rasa, bahkan lumpuh. Yang ketujuh, kesulitan berbicara atau kebingungan dan dapat merusak kemampuan untuk mengekspresikan diri atau mengerti sesuatu hal. Faktor risiko cerebrovaskular yang dapat dikontrol yaitu hipertensi, lalu penyakit jantung, diabetes mellitus, hiperkolesterolemia, merokok, dan gaya hidup. Faktor risiko CVA yang tidak dapat dikontrol adalah usia, lalu jenis kelamin, lalu ras, dan genetik atau keturunan. Fisiologi cerebrovaskular yaitu rusaknya endotelium akibat lemak, trombosit, sisa metabolisme, dan kalium yang menumpuk pada dinding pembuluh darah yang dapat menyebabkan aterosklerotis, plak yang menumpuk di arteri cerebri. Dapat mengakibatkan penebalan dinding endotelium yang menyebabkan diameter arteri menyempit sehingga aliran darah menjadi menurun. Dari arteri cerebri dapat menyebabkan emboli yang menyebabkan penyumbatan menuju otak.